Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Wanita Penghibur episode 7. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Adrian masih duduk di samping Alena yang sedang berbaring, tak sadarkan diri. Dia tahu bahwa Alena pasti diberi obat oleh pria yang membawanya tadi. Sambil terus menatap wajah Alena yang semakin memikat hatinya, dia pun mengusap rambut Alena. Aku bersyukur Allah mempertemukan kita tadi. Jika tadi terjadi sesuatu padamu, aku mungkin tidak akan memaafkan diriku sendiri, ucap Adrian. Dia merasa cemas dan khawatir dengan nasib Alena. Selama gadis itu masih menjadi wanita penghibur, Adrian mungkin tidak akan merasa tenang. Handphone Adrian tiba-tiba berdering. Terpampang nama Alesa di layar tersebut, yang merupakan putri kedua Pak Aditama, adik Alena dengan ibu yang berbeda. Tanpa pikir panjang, Adrian langsung mengangkat telepon dari Alesa itu. Seorang gadis manja, periang, tapi juga baik. Halo Adrian, kamu kemana aja sih malam ini? Dari tadi aku telepon, tapi kamu gak angkat, ucapnya dengan kesal tapi manja. Adrian belum sempat mengatakan apapun. Kemudian kembali melihat handphonenya. Dan benar saja, ada banyak panggilan tak terjawab dari Alesa. Dia baru sadar, Alesa memang biasanya menelpon jika malam. Oh iya, maaf Alesa. Tadi aku pergi sama teman-teman, sama Arsya juga. HP ku sementara mode silent, jadi aku nggak dengar, jawab Adrian yang sedikit berbohong. Kenyataannya dia tidak mengangkat dan mendengar telepon masuk karena sibuk mengurus Alena. Ya udah deh, aku maafin. Oh ya, aku punya kabar baik buat kamu. Besok aku pulang ke Indonesia. Semua urusan aku udah selesai di sini, jadi aku bisa tinggal di Indonesia lagi. Kita bisa ketemu tiap saat, ucapnya ceria. Dia teramat sangat bahagia. Adrian tersenyum, tapi dia kembali menatap Alena yang ada di depannya. Syukurlah, aku pasti akan datang di rumah kamu, jawab Adrian. Dia mulai bingung dengan perasaannya. Selama ini dia memang dekat dengan Alesa, tapi dia memang belum pernah sekalipun mengatakan kalau dia mencintai Alesa. Baginya, dia dekat dengan Alesa hanya karena Pak Tama yang sudah menjodohkan dirinya dengan Alesa. Alesa pun juga terlihat mencintai dia. Jadi selama ini dia hanya menjalani saja apa adanya. Adrian, kamu kedengarannya gak senang kalau aku pulang? Tanya Alesa cemberut. Ya pasti senang lah, gak mungkin aku gak senang. Ayah sama ibumu juga pasti senang, Arsya juga senang, apalagi aku kan. Oh ya Alesa, sudah dulu ya, aku mau istirahat dulu, ucap Adrian. Tapi besok kamu janji harus jemput aku di bandara, oke? Siap Nona, sudah ya. Assalamualaikum, jawab Adrian. Waalaikumsalam, balas Alesa sambil tersenyum, kemudian menutup teleponnya. Beberapa saat kemudian, Alena mulai membuka matanya, dan dia kemudian memegang kepalanya yang terasa berat. Alena, kamu baik-baik aja kan? Tanya Adrian khawatir. Alena bangun dengan tenaga yang masih belum stabil. Adrian pun membantunya untuk duduk bersandar di kasur. Kamu minum dulu,
ucap Adrian sambil memberikan segelas air putih dan membantu Alena untuk minum. Adrian, kamu menyelamatkan aku lagi. Kenapa kamu selalu ada untuk aku? Tanya Alena lemah. Sudah, kamu jangan banyak berpikir dulu. Lebih baik kamu malam ini tidur di sini saja. Aku bisa tidur di kamar Arsya teman aku, ucap Adrian. Namun Alena tiba-tiba saja menangis sesenggukan. Kamu kenapa, Alena? Apa ada yang sakit? Di mana? Atau kita ke dokter saja? Tanya Adrian merasa panik. Namun Alena langsung memeluknya tiba-tiba sambil terus menangis hingga Adrian merasa heran dan terdiam. Mungkin ini sudah nasib aku. Aku lelah menghadapi dunia yang tidak adil ini. Aku capek, ucap Alena lirih. Adrian bisa merasakan betapa berat beban pikiran yang Alena tanggung. Saat gadis seusianya seharusnya berusaha menggapai karir mereka, tapi Alena harus masuk ke dunia gelap untuk bertahan hidup. Alena, kamu keluar saja dari tempat itu. Aku siap membiayai ibu kamu dan kamu. Kalau ayahmu tidak melakukan itu, biar aku yang melakukannya, ucap Adrian yang melepaskan pelukannya kemudian memegang kedua pundak Alena sambil menatapnya. Tidak mungkin, Adrian. Aku sudah membuat perjanjian dengan Bu Sonia. Kalau aku berhenti sebelum 3 bulan ini, dia akan meminta bayaran 5 kali lipat selama 3 bulan itu. Dia juga mengancam akan menyuruh orang untuk mengganggu hidupku dan ibuku. Aku gak mau hidup ibuku jadi tidak tenang, ungkap Alena. Tidak masalah, aku akan menghadapi mereka. Aku juga akan membayar itu semua jika dia meminta itu. Asal kamu terbebas dari sana, balas Adrian. Enggak, aku gak mau melibatkan kamu dan membahayakan kamu. Baru 2 hari aku di sana, tapi kamu yang harus ikut terlibat berkelahi dengan mereka. Hentikan, Adrian. Sudah cukup kamu mencampuri hidup aku terlalu dalam. Aku takut kamu terluka karena aku. Adrian terdiam berpikir. Melihat Alena bersedih seperti itu, hatinya tidak tega. Tapi dia juga merasa percuma berdebat dengan Alena yang keras kepala. Dia takut akan menambah beban pikiran Alena yang saat ini sedang kacau. Sebaiknya kamu istirahat saja, Alena. Apapun yang aku lakukan, itu hakku. Kamu juga tidak perlu ikut campur, ucap Adrian dengan tegas, kemudian keluar dari kamar tersebut. Sementara Alena semakin menangis sesenggukan. Keesokan harinya, Adrian mengantar Alena ke rumah sakit. Namun sepanjang perjalanan, Adrian hanya diam. Dia tidak mengatakan apapun. Alena pun juga diam saja. Alena berpikir Adrian pasti sedang marah padanya. Dia bahkan hanya menurunkan Alena di depan rumah sakit dan langsung pergi begitu saja tanpa berkata apapun. Alena menarik nafas dalam dan menghembuskannya. Dia sadar Adrian juga bukan siapa-siapa dalam hidupnya, sehingga dia tidak perlu terbawa perasaan. Sore itu, Adrian sengaja pulang lebih awal dari kantor karena Alesa sudah menelponnya akan tiba jam 5 sore. Dia sudah berjanji akan menjemput Alesa di bandara. Pak Tama dan istrinya juga pasti sudah menunggu di rumah. Akhirnya aku bisa pulang. Aku bahagia sekali bisa pulang dan ketemu kamu lagi,
ucap Alessa saat duduk di sebelah Adrian. Sementara Adrian fokus menyetir mobilnya. Iya, aku juga senang. Ayah ibumu pasti sudah menunggu kamu di rumah. Balas Adrian tersenyum. Namun pikirannya terganggu karena Alena terus saja menghantui hati dan pikirannya. Adrian, aku kangen sama kamu. Memangnya kamu gak kangen sama aku? Alessa memegang lengan Adrian lalu bergelayut manja, bersandar di pundaknya. Adrian hanya diam saja. Walaupun dia tidak pernah mencintai Alessa, tapi selama ini dia tetap bersikap baik padanya, karena dia sudah menerima perjodohannya dengan Alessa. Itu sebabnya dia tetap berperan sebagai kekasih Alessa. Kangen juga, ucap Adrian sambil mengusap rambut Alessa, kemudian kembali fokus menyetir. Sesampainya di rumah, Alessa dan Adrian masuk. Mereka disambut hangat oleh Pak Aditama dan juga istri keduanya, ibunya Alessa. Anak ayah sudah pulang. Bagaimana hari-hari kamu di sana? Menyenangkan? Tanya Pak Tama sambil memeluk putrinya. Adrian yang melihat kehangatan mereka kembali memikirkan Alena yang tidak mendapatkan pelukan sehangat itu dari ayahnya sendiri. Aku lebih senang di sini, Ayah. Bisa ketemu ayah sama ibu tiap hari, jawab Alessa tersenyum. Mereka semua terlihat begitu bahagia, membuat Adrian semakin merasa kasihan pada Alena. Hari sudah hampir gelap. Adrian yakin bahwa Alena pasti akan pergi bekerja dan harus menghadapi para pria brengsek di luar sana. Maaf, sepertinya saya pamit dulu. Saya masih ada sesuatu yang harus dikerjakan. Alessa, aku pamit ya. Kenapa buru-buru? Kamu di sini saja, kita makan malam sama-sama, ucap Bu Asya. Iya, lupakan pekerjaanmu itu. Karena Alessa baru saja pulang, kita makan malam sama-sama di sini, pinta Pak Tama. Adrian, ayah ibu benar. Masa sih kamu tega langsung pergi? Masih mikirin kerjaan? Pokoknya kamu pulang nanti aja. Kita makan malam sama-sama, pinta Alessa tegas. Adrian terdiam berpikir. Dia tidak tahu bagaimana menolak Pak Tama dan Alessa untuk bisa pergi menemui Alena yang lebih membutuhkan dirinya.